Selamat datang di PT Brahman Perkasa. Saat ini, kebutuhan daging impor di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 266.065 ton. Meski masih membutuhkan pasokan tambahan dari luar negeri, Kementerian Pertanian menyebutkan volume impor daging sapi terus mengalami penurunan. Dan untuk Provinsi Lampung sendiri, ketersediaan sebanyak 6.354 ton dari total kebutuhan sebanyak 5.536 ton. Pasokan impor yang berlanjut bukan disebabkan oleh turunnya produksi di dalam negeri, namun konsumsi agregat Indonesia dari tahun ke tahun cenderung tumbuh meski konsumsi per kapita stagnan dalam 5 tahun terakhir. Maka dari itu, perusahaan kami akan membantu pemerintah dalam menangani kebutuhan daging sapi di Indonesia, khususnya Provinsi Lampung. Lampung Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Dengan total penduduk mencapai 9,1 juta jiwa, Lampung Tengah menduduki urutan kelima dalam jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Lampung. Perusahaan ini akan didirikan di Desa Sidorejo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Di lahan seluas 6 hektar, di mana 5 hektar digunakan sebagai lahan perkandangan, perkantoran, dan lain-lain. Sedangkan lahan seluas 1 hektar digunakan untuk lahan hijauan dan pengolahan limbah. Kapasitas sapi yang ada di PT Brahman Perkasa sendiri adalah mencapai 500 ekor sapi dengan jenis-jenis sapi Simetal, Limosin, PO, Brahman, dan lain-lain. Visi dari perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan sapi potong yang berkembang luas di masa mendatang maupun menjadi perusahaan peternakan sapi potong yang bisa memenuhi kebutuhan protein hewani di Indonesia dan menjadi perusahaan dengan pelayanan terbaik. Dan misi dari perusahaan kami adalah membantu pemerintah dalam usaha menghemat devisa dengan cara mengurangi sapi impor secara bertahap, yaitu melalui penyediaan sapi potong produksi dalam negeri, turut serta memberdayakan peternak sapi, turut serta memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah Lampung. Berikut adalah struktur organisasi di perusahaan kami. Ajis Eka Putra sebagai Direktur, Aditya sebagai General Manager, Royan Aja Burhanuddin sebagai Sekretaris, Nita Mayomi sebagai Keuangan, dan Hasan Wirayuda sebagai Back Office. Dan untuk bagian departemen adalah Liliana sebagai Departemen Pemeliharaan, Nizar Aji Putra sebagai Departemen Reproduksi Ternak, Ardian Nur sebagai Departemen Nutrisi Pakan, Irfan Kurniawan sebagai Departemen Kesehatan Ternak, dan Ainun Najib sebagai Departemen Kesehatan Ternak. Alasan memilih lokasi di Lampung karena potensi pakan di sana memenuhi kebutuhan pakan untuk ternak dan lahan yang masih luas. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan ini dapat menyuplai kebutuhan daging sapi, khususnya di Lampung Tengah. Berikut desain layout 3D dari PT Brahman Perkasa.
PT Brahman Perkasa mempunyai berbagai bangunan dan fasilitas-fasilitas di dalamnya, seperti musola, pos satpam, gudang obat-obatan, tempat parkir, toilet, mes karyawan, timbangan, kantor, gudang bahan bakar, gudang hijauan, gudang konsentrat, 3 buah kandang sapi, rumah potong hewan, dan pengolahan limbah. Tentunya setiap perusahaan mempunyai kelebihan masing-masing untuk menjadi daya tarik bagi masyarakat dan untuk berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dan untuk kelebihan perusahaan kami yaitu sertifikat bebas brucellosis. Brucellosis sendiri merupakan penyakit reproduksi pada hewan yang disebabkan oleh bakteri genus Brucella sp. Dan berikut adalah produk-produk yang ditawarkan di perusahaan kami. Yang pertama, sapi hidup. Sasaran penggunaan yaitu masyarakat yang membutuhkan sapi pada saat Idul Kurban. Dan yang kedua yaitu daging marinasi. Sasaran penggunaan yaitu masyarakat yang mengonsumsi daging, di mana daging marinasi akan disalurkan melalui supermarket dan pusat perbelanjaan lain di Lampung. Dan yang ketiga yaitu pupuk kompos. Sasaran penggunaan yaitu petani di wilayah Lampung. Bicara soal daging marinasi, di perusahaan kami menawarkan suatu produk yang bernama produk olahan perkasa atau disingkat POP. Produk daging yang kami jual sudah beserta bumbu marinasi. Produk ini akan kami jual di pasar modern seperti Transmart, Lotte Mart, dan lain-lain. Pastinya suatu perusahaan akan mendapatkan suatu ancaman, kelemahan, kekuatan, kesempatan, dan lain sebagainya. Untuk mensiasati hal-hal tersebut, perusahaan kami tentunya sudah merancang dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang akan terjadi dengan menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri adalah singkatan yang berasal dari 4 elemen dalam metode analisis, yakni strengths yang berarti kekuatan, weakness yang berarti kelemahan, opportunities yang berarti kesempatan, dan threats yang berarti ancaman. Dan berikut adalah analisis SWOT di perusahaan kami. Yang pertama, strengths. Ketersediaan tenaga kerja, pengenalan beternak cukup baik, ketersediaan lahan sebagai basis pakan, kemudahan dalam pemasaran. Yang kedua, weakness.
Adanya produk substitusi dan fluktuasi harga. Peran belantik yang dominan penentu harga. Yang ketiga, opportunity. Kemudahan dalam memperoleh pakan, jumlah permintaan daging yang meningkat, pemanfaatan pakan limbah pertanian. Dan yang keempat, trends. Harga pakan konsentrat fluktuatif, alih fungsi lahan pertanian, lemahnya kelembagaan petani ternak. Berikut adalah rincian biaya investasi di perusahaan kami. Berikut adalah analisis pendapatan yang diperoleh di perusahaan kami. Untuk pupuk kompos, jumlah 3 kali produksi per 1 tahun sebesar 4.325.400 kg dengan harga per kilo 3.000. Total penerimaan per tahun sebesar 12.976.200.000 rupiah. Untuk daging marinasi dengan jumlah 3 kali produksi per 1 tahun sebesar 630.000 kg dengan harga per kilo sebesar 160.000. Total penerimaan per tahun sebesar 100.800.000.000 rupiah. Dan untuk sapi hidup, jumlah 3 kali produksi per 1 tahun sebesar 500 ekor dengan harga per kilo 70.000. Total penerimaan per tahun sebesar 10.500.000.000 rupiah. Dan untuk total pendapatan keseluruhan di perusahaan kami yaitu sebesar 124.276.200.000 rupiah. Dan selanjutnya yaitu analisis ekonomi di perusahaan kami. Untuk total biaya keseluruhan sebesar 124.276.200.000 rupiah. Dan dengan pendapatan kotor sebesar 123.900.000.000 rupiah. Untuk pendapatan bersih di perusahaan kami sebesar 74.559.000.000 rupiah. Dan BCR di perusahaan kami dengan nilai 1,22, payback period selama 3 tahun, dan rentabilitas 30%. Untuk BEP daging marinasi, BEP harga sebesar Rp160.000. Untuk BEP unit Rp1.268.000 per kilo. Dan untuk BEP pupuk dengan harga Rp3.000, BEP unit Rp4.325.000 per kilo. Dan BEP sapi hidup dengan harga Rp70.000, BEP unitnya 150.000 kilo atau 500 ekor. Sekian gambaran di perusahaan PT Brahman Perkasa. Semoga kedepannya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.